Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya, sehat? Jadi di video kali ini aku mau sharing sedikit ilmu yang aku pelajari di mata kuliah Ekonomi Bisnis Syariah, yaitu tentang sistem ekonomi Islam. Nah, video ini juga aku buat untuk memenuhi mata kuliah tersebut. Agar ilmu ini bermanfaat, baiknya kita meluruskan niat agar ilmunya berkah. Nah, jadi teman-teman, di pembahasan sistem ekonomi Islam ini aku ingin membahas dua topik, yaitu asas sistem ekonomi Islam dan kaidah umum sistem ekonomi Islam. Nah, asas sistem ekonomi Islam itu ada 5 ya teman-teman. Yang pertama itu tauhid, yang kedua adil dan keadilan, yang ketiga itu larangan riba, yang keempat larangan masyir dan maisir, dan yang keempat adalah larangan gharar. Nah, aku mulai bahas yang pertama dulu, yaitu tauhid. Tauhid atau kepercayaan pada satu Tuhan. Di dunia ekonomi Islam ada satu prinsip utama yang harus dipegang teguh, yaitu kepercayaan pada keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep ini berarti bahwa segala sumber daya atau kekayaan di dunia adalah milik Allah semata, dan kita sebagai manusia hanya bertindak sebagai pengurus atau penjaga amanah saja. Tugas kita adalah mengelola dan mendistribusikan sumber daya tersebut secara adil. Dan yang kedua itu ada keadilan. Nah, kita itu jangan meremehkan keadilan ya teman-teman, karena dalam sistem ekonomi Islam, keadilan lebih dari segalanya dan menjadi pedoman utama. Keadilan menjamin setiap orang mendapat bagian yang adil dari kekayaan dan sumber daya, biar nggak ada yang terzolimi, ditekan, atau dirugikan secara ekonomi. Jangan sampai ada yang tereksploitasi atau menderita kesenjangan ekonomi yang tidak adil. Lalu selanjutnya adalah riba atau larangan riba. Jadi riba adalah kata yang bikin geger bagi umat muslim ya teman-teman, karena merujuk pada suku bunga yang dilarang keras oleh Islam. Dalam sistem ekonomi Islam, ada alternatif pembiayaan yang jauh lebih adil dan tidak akan merugikan pihak yang meminjamkan. Dan selanjutnya adalah larangan masyir dan maisir atau perjurian atau permainan spekulasi. Ekonomi Islam ini melarang perjudian atau spekulasi yang dianggap merugikan atau tidak etis. Ini bertujuan untuk menghindari ketidakpastian yang berlebihan dan mempromosikan kegiatan ekonomi yang produktif dan bermanfaat. Dan yang terakhir adalah larangan gharar. Jangan sampai salah ya, gharar atau ketidakpastian berlebihan dalam transaksi bisa bikin rugi loh, apalagi rugi di satu pihak. Oleh karena itu, Islam melarang berat hal tersebut. Jadi begini, zakat adalah kewajiban sosial yang harus dilakukan semua umat muslim yang mampu. Mereka harus memberikan sebagian kekayaannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita bisa mengurangi kesenjangan sosial dengan membantu mereka yang kurang beruntung. Yang kedua itu ada wakaf. Di sini individu atau komunitas bisa menyumbangkan harta mereka seperti tanah, bangunan, atau dana untuk tujuan sosial dan amal. Makin keren lagi, wakaf ini bisa jadi instrumen investasi sosial yang berkelanjutan untuk kepentingan umat manusia. Lalu selanjutnya ada musyarakah, dan konsep ini adalah kerjasama dalam ekonomi Islam. Ada 2 atau lebih pihak yang berbagi modal dan risiko dalam sebuah usaha. Keuntungan dan kerugian juga dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Lalu selanjutnya ada muharabah. Nah, ini bentuk pembiayaan dalam sistem ekonomi Islam. Bank atau lembaga keuangan bisa membeli barang dan menjualnya kepada pelanggan, tapi transaksinya harus dilakukan secara terbuka dan transparan agar nggak ada yang namanya riba. Lalu yang selanjutnya ada syirkah. Nah, syirkah ini artinya kemitraan atau asosiasi antara 2 atau lebih pihak untuk usaha komersial. Mereka berkontribusi pada modal dan sumber daya serta berbagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan yang telah disepakati. Syirkah ini memang membantu banget untuk mencapai tujuan ekonomi yang saling menguntungkan. Sistem ekonomi Islam punya kelebihan yang bikin positif buat masyarakat dan ekonomi kita. Misalnya adil dan merata. Sistem ini ngasih perhatian khusus buat keadilan dalam distribusi kekayaan dan sumber daya. Jadi ngurangin kesenjangan ekonomi yang terlalu tinggi dan membuat kesempatan yang sama buat semua orang. Lalu yang kedua, stabil dan konsisten. Prinsip-prinsip ekonomi Islam menghindari spekulasi dan praktik merugikan. Ini bikin sistem ekonomi lebih
lebih stabil dan konsisten dalam jangka waktu yang panjang. Lalu selanjutnya berkah. Sistem ekonomi Islam ini dianggap sebagai ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar dan mengikuti prinsip-prinsip syariah. Ini menambah berkah dalam usaha dan arti yang lebih. Lalu selanjutnya lingkungan yang lestari. Sistem ekonomi Islam mendorong perlindungan lingkungan dan penggunaan sumber daya yang lestari. Prinsip-prinsip ini bisa mengurangi dampak negatif pada lingkungan dan mendorong produksi yang lemah, yang ramah lingkungan. Lalu sistem ekonomi Islam memiliki potensi yang besar untuk memperbaiki masyarakat dan ekonomi global. Tapi supaya efektif, semua pihak perlu kerjasama dan pemahaman yang kuat. Kita harus lebih memahami prinsip-prinsip sistem ekonomi biar membangun ekonomi yang adil dan lestari untuk kita semua. Nah, jadi segitu aja ya teman-teman dari aku. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata maupun perbuatan. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, buat kalian yang mau, aku udah bikin infografis singkat tentang sistem ekonomi Islam ini nih, yang kayak gini nih. Nah, nanti itu aku taruh link untuk downloadnya di deskripsi ya. Buat kalian yang mau nambahin, boleh komen aja di bawah ya. Aku terbuka untuk kita berdiskusi. Dadah!